beauty privilege itu benar-benar enak banget loh. Menurut aku. Jadi orang yang bilang kayak orang-orang yang punya beauty privilege nggak menguntungkan itu tai. Pap helm. Dan itu kayak tak reteng, Cok. Tak reteng, Cok. Dan dia kan sevulgar itu ya. Ngirim terus habis itu tak reteng 2/10 masih katono. Ada gradasi nih loh, Cok. Kalau malam gini emang otaknya udah ngopi 4 kali udah. Nah, udah agak kopior ya. Kopi. Lambungnya termasuk baja ini ya. Luar biasa loh Mbak. Tapi nggak Kehidupan minum. baja. Tapi nggak minum alkohol. Minum. Minum. Kok nggak mau yang waktu itu Nggak suka. di kamar? Kapan niki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Bro. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Mirza Faraza. Dan saya Bian Briliante. Kita sekarang hadir di episode hari Jumat teman-teman, di mana kita kedatangan seorang tamu yang Biduan. Udah mau di-present bagus-bagus loh, kamu malah oke. ngejelok-jelokno sendiri kamu ini. biduan Jawa Timur tuh. Kamu ngerti nggak standarnya tinggi? Mabuk duit semua orang. Nggak boleh. MC kalau nge-promote biduan itu kalau di Jawa Timur sing duwe bokong semok sak Jawa Timur. Kamu nggak masuk kriteria itu. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Sing duwe pentil lombo. Nggak boleh lo kayak gitu. Saute-ute sebenarnya. Itu borong. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Terima kasih buat Mux Coffee dan juga Mux Kreatif yang selalu mendampingi proses berlangsungnya Podcast Exit. Kalian akan tahu jawabannya kenapa NG punya pembawaan seperti ini justru di akhir-akhir video. Iya kan? Iya benar. Gitu. Kita hari ini kedatangan salah satu Blasteran Chelsea dan Sidoarjo. case dari sekawan Limo juga nih. Yup. Yes. That's me. Oke. Mbak Jateli. Mbak Jateli. Mbak Jatel. NG William. Luar biasa, tepuk tangan. Biar kayak ada penontonnya. Enggak, tepuk tangan Ulangi. NG William, tepuk tangan teman-teman semua ya. Bangsat semuanya. Ini gak bisa dikoordinasi. Kurang Tolong Mbak ganti inisiatif. Pak. Kurang inisiatif penonton. Kurang inisiatif penontonnya. Iya. Anji, langsung cerita sih apa? Langsung cerita, kamu kasusmu pernah apa? diapain sama Kok tiba-tiba supir truk cerita? itu loh? Gak ada. Loh, disapa kan bisa kan, Pak? Kan bisa kan? Gak pernah disapa. Gak punya ini ya sama supir truk. Gak pernah punya pengalaman sama supir truk. Enggak, disapa barangkali. Kamu? Aku hari ini lagi bad mood jadi langsung cerita apa gitu. Gak, Sing bisa jadi gak. Kok bisa host aku juga bad mood. Kok bisa host bad mood? Hostnya Gemini coy gitu. Kok bisa host bad mood itu loh? Dah, sama aman. Eji William. Ya, tepuk tangan. Lagi. Sudah nggak usah nggak tiap usah ya? nyebut namamu tepuk tangan. Eji William. Udah lah, udah capek. Seru ya di sini. Seru. Belum pernah disembur. Pernah? Enggak, jangan ke situ dulu. Kalau asli wong di saya sebenarnya Enji. Mamaku aslinya Surabaya. Sidoarjo. Surabaya apa Sidoarjo? Sidoarjo mana? Sidoarjonya Krian. Waduh, kenapa kamu bisa ngomong Surabaya? Soalnya Cok, Krian itu jauh dari Surabaya. tambah mana Mas Firza? Apa dia Surabaya? Sekarang enggak, Oh dulu sekarang. Surabaya. Oh iya ya udah. Sekarang Sidoarjo. Cemandi. No offense buat orang-orang Cemandi. Sidoarjo. Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Stand up Indo Cemandi. Saben stand up Indo pesawat lewat. Pesawat lewat. Kamu tuh seneng dikenal apa? Konten kreator kah? Sekarang aktor kah? Aktor dong. Danco. Aktor dong. Screen time aku 1 menit. Sekali lima tuh film pertamamu ya, Ji? Iya, film debutku. Film debut. Tapi jangan khawatir. Aku bulan depan itu ada film baru. Apa? Film apa?
Sama ini judulnya nggak boleh dulu, belum. Oh, belum boleh. Kalau judul boleh dong, masa nggak boleh? Judulnya Oh. mainnya sama musuhnya Firza Siapa? yang suka scream. Oh. Kenapa musuhnya Firza? Apa? Enggak, Itu inside joke kita itu. Inside Oh, joke. iya. Oh iya, jadi aku tuh pernah bikin TikTok ceritanya. Terus? Apa kebiasaan apa? Jangan sampai bangsat Noval nih. Noval nih kameramenku pribadi. Kalau misalnya berkarya jangan yang terlalu nabrak. Jatuhnya bahaya, kayak dangdut dikasih scream tuh aneh gitu. Pas Gilga kehujat. Jadi Iya. internal joke di Sekawan Limo tuh Gilga musuh Firza. Iya. Anjing. Oh, wah. Enggak muncul. Belum Enggak musuh. kenal enggak? Musuhnya musuh aku. Kan lawan main. Oh ya. Oh, lawan main baik. Encer lu tuh. Cepet ya. Cepet dong belokinnya. Iya, Namanya cepet juga ya. pekerjaan kita kan emang harus kayak gitu ya. Nah, tapi kok sehari-hari kelihatan kosong. Kenapa gitu tiba-tiba ditembak sekarang lu kan kosong beneran. Tergantung briefnya kayak gimana. Oke. Iya. Kalau malam gini emang otaknya udah ngopi 4 kali udah. Nah, ada agak kopior ya. Kopi. Lambungnya termasuk baja ini ya. Luar biasa loh, Mbak. Tapi nggak Kehidupan minum. baja. Tapi nggak minum alkohol. Minum, Minum. Minum. Kok nggak mau yang waktu itu nggak suka. di kamar? Kok Nggak suka? nggak suka? Gini Di loh, temen kamar gue. rame-rame. Iya, di kamar Makanya kok apa nih Iya, tak iya. pikir juga. Iya kan, omonganmu soalnya ngono. Iya. Nah, Waktu itu adalah geng kita lah Iya, gitu, geng kita. minum di Hah? kamar. Geng kita. Hah? Kok ngegeng sih di Sekawan Limo? Enggak, sorry. Bukan project Sekawan Oh, Limo. bukan. Sorry. Makanya kita kan Beda. sering bersinggungan. Iya. Beda film. beda. Nah, Beda. geng kalian lagi mau minum-minum tuh. Iya. Angie nggak mau. Iya, nggak tapi mau. emang kayak minum tapi nggak suka rasanya, tapi suka maboknya. Tapi kalau maboknya yang kayak udah merem terus kayak gitu udah nggak suka. Oh, Suka yang Sukanya tipsi-tipsi. yang tipis-tipis aja. Tipsi, Terus tipes. Tipes mati. Kok Tipes, diinfus tipes. ini? Tipis. Nang bar diinfus. Bisa nggak? Oh, enggak, soalnya di pot hoop juga batuk. Oh iya, boleh. Soalnya itu yang bikin 4 juta berapa gitu. Oke. Enggak, di sini cuma 300 kok viewer. Oh, untung diupload. Tak pikir gak sih udah diupload temenan nih. Eji William sekarang nggak usah. Enggak. Siap namamu tepuk tangan. Sekarang kesibukanmu apa Nji? Sibukanku sibuk banget. Sibuk banget. Aku tuh bangun tidur, ngasih makan anjing, terus abis itu tidur. Pelihara terus anjing juga. Iya. Anjing hewan atau apa? Anjing. Oh. Aku kira cowokmu ngasih makan anjing gitu, enggak bukan? Nggak punya cowok. Oh. Cowokku Frankie De Jong. Oh. Oke. Buat teman-teman yang merasa mirip Frankie De Jong bisa approach Tapi ke bener-bener mirip ya. Jangan 11-12. Bahkan 11-12 nggak close enough to be Frankie De Jong. Maaf. memang harus Frankie De Jong langsung. Iya. Apa karena kamu punya muka blasteran jadi Oh kamu iya, aku merasa aku deserve Frankie De Jong. Nggak boleh sebenarnya. Awas. Kamu nyari jodoh apakah juga ada standar itu Nji? Karena aku muka aku blasteran, aku juga harus nyari jodoh blasteran gitu. CDM sih minimal. CDM itu apa? Central Defense Midfielder. Anjing. Posisi ternyata. Enggak. Tak pikir apa gitu kan. Ya orang-orang lebih kenal DMF ya. Iya. Ke CDM anjing apa CDM anjing? Kan yang bisa defense perasaan, bisa menyerang juga des gitu. Nusuk-nusuknya tuh. Gitu. Mantan-mantanmu kemarin orang mana? Pernah pacaran dong pasti? Pernah. Orang Indo apa blasteran juga? Orang Indo kebetulan tinggal di Pacitan itu susah ya. No offense orang-orang Pacitan, maksudnya Iya, mantan-mantanku aja. Berarti kamu Iya, udah iya. pernah udah ngerasain kelek Jawa ya? Waktu dipeluk? Iya kan? Oh, aku lah dipeluk mimisen, aku nggak berani. Oh nggak berani ya? Kok mimisen sih? Nggak berani Masih aku suci kayak gitu. banget. Oh. Gitu loh.
bajuku putih aku. Kalau biru lah. Kamu ngomong gitu jijik loh aku. Dipeluk Mimi sentuh ngapain? Meluknya ambil nonjok. Enji apa kabar gitu kan. Udah, jangan terlalu ini nanti dipikirnya kita narkoba. Jangan terlalu atraktif. Enggak emang enggak. Astagfirullah. Tanda tanya. Jangan. Astagfirullah. Ji, itu punya fisik plesteran apakah membuatmu menguntungkan? Karena bagi kita orang awam tuh asik ya ndelok sing keturunan luar negeri tuh sepak bola pasti naturalisasi sekarang kan itu apalagi perempuan sing anu idaman banyak orang gitu. Sebagai kamu sendiri perempuan fisik blasteran apakah itu menguntungkan? Enak banget Aceng. Enggak enak badan orang ini. Emang menjilat. Apa ya? Sebenarnya menurutku enak tuh enak, nggak munafik enak banget. Karena gampang loh, beauty privilege itu bener-bener enak banget loh, menurut aku. Setuju. Jadi orang yang bilang kayak orang-orang yang punya beauty privilege nggak menguntungkan itu tai. Itu bullshit anjing. Iya, setuju. Kamu tuh berapa kali kayak ketilang terus dilepasin sama polisi? Jujur. Kamu Pernah. Aku nggak pakai helm terus disuruh minggir. Kenapa nggak pakai helm? Kan deket Pak. Oh ya udah besok pakai helm ya kayak gitu. Itu privilege. Masa gitu doang nggak dimintain WhatsApp? Enggak, soalnya udah tahu Instagramnya langsung di DM. Mbak yang ketilang tadi ya. Halo Dek, yang ketilang tadi ya. Tapi orang cantik juga kadang-kadang dapat diskriminasi loh, karena kan beda tuh dari yang lain. Kamu dapat nggak itu? Aku nggak bilang aku cantik. Nggak, aku bilang kamu beda, wis. Beda. Enggak, aku tuh kayak gitu biar kayak kamu tuh cantik gitu loh. Oh iya, ulang enggak ya, kok, ulang iya. ya. Kita nggak tahu. Aku tuh nggak ngerasa kalau aku cantik gitu. Enggak kok, kamu cantik. Kamu tuh cantik banget. Itu berlebihan sih. Sebenarnya iya, karena mungkin orang-orang tuh masih ini loh, apa namanya? Suka melecehkan orang. Bahkan iya, mungkin karena muka aku kayak gini. Di Twitter itu ada yang beneran pap titit. Banyak ya? Iya. Pap helm. Pap helm. Pap helm. Dan itu kayak tak reteng, Cok. Tak reteng, Cok. Dan dia kan sevulgar itu ya. Ngirim kontole terus habis itu tak reteng 2/10 masih katono. Ada gradasi nih loh, Cok. Anjir. Kamu bisa sesantai itu apakah itu udah sering terjadi, Ji? Itu udah sering terjadi. Terus awalnya tuh kayak anjing, orang-orang kok pede banget ya. Tapi ya balik lagi mereka tuh nggak pakai namanya. Mereka kan anonim semua ya, yang di Twitter itu. Ya udah mungkin mereka emang pede aja. Menurut mereka tititnya 10/10, padahal menurutku 2/10 gitu. Bukannya aku udah melihat titik-titik bagus. Basicnya apa kok? Sini. Rating Gak usah basicnya mau apa? klarifikasi sendiri. Enggak loh. Tapi kamu pernah dipap titik sama Frankie De Jong belum? Belum, jangan melecehkan Frankie. Gak boleh. Jangan, ya udah enggak. Terus Ganti topik, jangan titit boleh nggak? kamu yang angkat, kamu sendiri yang angkat, kita ngikut. Ganti topik jangan. Enggak, tapi aku penasaran sama itu. Awal kamu dapat itu tuh apa perasaanmu, Ji? Sebenarnya lucu. Yang ada di otak aku tuh anjing, Cok, kayak gitu loh. Oh iya, paham. Hah, Cok, kayak gitu loh. Ini beneran gitu. Ini beneran ada orang nge-pop kayak gini. Terus tapi aku upload sekali kayak gitu, tak screenshot terus tak upload tapi tak blur. Enggak apa-apa, aman Mas, tak blur kok. Oke. Terus tak blur. Abis itu orang-orang makin banyak. Oh berarti kalau aku kayak gini tuh kedepannya orang bakal lebih pede buat nge-expose tititnya kayak gitu. Jadi kayak ada satu titit, tumbuhlah titit-titit yang lain. Loh, kayak gitu. Apakah dengan akhirnya kamu ngerating itu kamu merasa itu hal yang biasa aja akhirnya karena saking seringnya? Nah setelah aku rating, aku nggak mau lagi. Karena menurut aku itu bukan hal yang baik untuk di-share di sosmed gitu loh. Oh. Nah mungkin aku waktu ngerating pertama kali itu tuh sadar ya. Aku ngambil itu as a joke. Tapi mungkin orang-orang yang emang pede dengan titit-tititnya makin mendapatkan ini loh, validasi. Oh aku di-upload nih sama ini. Jadi orang-orang makin
ya udah aku papae kayak gitu. Ya, Ji. Kalau aku nih pikiran laki-laki nih, ada yang ngirim foto teteknya gitu. Cuma aku sorry itu aku ya senang. Tapi nggak tak respon gitu ya. Maksudnya kalau dari laki-laki gitu. Kalau dari perempuan, dari kamu nih, apakah kamu juga merasa dilecehkan dengan ngirim pap titit, Ji? Sejujurnya. Sebenarnya aku nggak ngerasa dilecehin karena itu emang mungkin dia tolol aja, satu. Kedua, nggak ada hal yang kayak bener-bener sini gua iniin, kayak nggak ada kata-kata yang kayak gitu loh. Mungkin dia ya udah ngepap kayak gitu ke banyak orang dan ternyata emang teman-temanku ada juga yang dipap. Nggak cuma satu orang. Yang orang-orang yang punya followers di Twitter tuh yang cantik-cantik gitu, yang blasteran-blasteran juga ada yang dipap kayak gitu. Jadi mungkin itu udah common. Itu enggak, dan gimana ya? Maksudnya kan kalau misalnya nih aku lihat orang cantik misalnya zaman belum menikah, itu kan pasti responnya kita pengen kenal pengen punya nomornya pengen punya data yang bisa komunikasi ke depannya. Tapi kan kok bisa ada respon ketika ndelok wong ayu, aku tuh ndelok oncolku nih orang gitu, paham gak maksudnya? Iya. Itu kan kayak anjing ya gitu. Itu ndelok manuk gua. Anjir lucu banget. Tapi ini nilai apakah benar misalnya si ngirim jelek kamu merasa terhina, nek si ngirim ganteng kamu tersenyum? Enggak juga. Berarti aku memang nggak suka. Sebenarnya kayak jokes kayak gini tuh kalau awal-awal masih lucu. Tapi kalau keterusan aku juga nggak suka. overuse ya. Karena satu itu ngelecehin itu nggak butuh gender. Oke. Kayak misal kayak cewek nih teteknya gede terus dia bilangnya kayak tobrut itu ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang yang ofensif. Karena ada beberapa orang yang emang nggak suka punya diobjektivitaskan sama orang banyak gitu toh. Jadi walaupun cewek ataupun cowok mau ngomongin titit pun, mau ngomongin yang kayak misal dia shirtless terus dia pakai sempak yang agak turun, terus habis itu ada urat-uratnya gitu di perutnya dia, kan otomatis banyak tuh cewek-cewek yang bilang kayak rahim aku anget, dan itu jarang banget dikatain sama orang karena dia cowok, karena cowok yang diseksualitasi. Benar. Tapi kalau cewek, wah anjing kamu tuh ini tuh sexual harassment kayak gini. Dan kayak sama aja lah menurutku, mau itu cowok mau itu cewek, kalaupun itu di harassment secara seksual ya sama aja. Kenapa harus fair juga ya? Harus fair juga. Itu makanya kenapa awal-awal kamu menganggap kalau bisa jadi joke aja. Tapi kayaknya itu keimpulsifan aku yang tolol, dan akhirnya ya udah di stop aja di situ. Dan kamu sudah belajar dari situ. Iya. Kamu secablak ini kapan terakhir nangis? Kapan terakhir kali aku terakhir nangis? Haru. Aku selalu ngepap kalau aku selalu foto kalau aku nangis. Bentar aku cek ya kapan. Enggak. Ini ada filosofinya kenapa aku selalu foto. Iya, boleh. Loh, karena kita belum tahu filosofinya, wajar dong kita ketawa. Ya udah. Enggak apa-apa. Ya udah. Enggak apa-apa. Jangan lo atur-atur gua. Gue enggak pernah ngatur-ngatur lu ya anjing. Memek semua anjing. Gua pakai juga lu anjing. Entot. Tiba-tiba memek. Terakhir nangis aku ini. Kapan? Tanggalnya? Tuesday. Tapi ini receh, alasannya cuma karena baca buku. Tapi kalau nangis karena sesuatu, kehidupan, kapan tuh? Sunday. Oke. Kalau ini tuh sebenarnya hidup lagi baik-baik aja, kerjaan lancar, temen lagi baik-baik aja, nggak ada yang anjing, orang bayar utang. Cuma ini tuh kayak hidup lagi baik-baik aja, terus pernah keinget gini loh, jancok aku gak ada bapak kayak gitu. Itu bener-bener aku kayak ngechat ke mamaku. Jarene loro bapakmu. Ya tapi gak ono loro karo sing siji minggat, sing siji mate. Yang satu meninggal. Yang satu meninggal, yang satu cabut. Bukan cabut. Yang satu dipanggil. Loh enggak, yang satu dipanggil Yang Maha Esa. Cabut dulu ya gue, gitu loh maksudnya. Yang satu beli susu nggak pulang-pulang. Iya. Beli susu nggak pulang-pulang. Susunya dalam kemasan. Kenapa ini kerusuk-kerusuk? Enggak. Itu mesin kopi. Mesin kopi. Karena bapakku yang udah meninggal tuh bapak, kalau yang masih ada tuh papa. Oke. Yang kandung tuh yang papa ya? Yang papa. Kalau bapakku tuh sangat dekat sama aku, bahkan saat aku kenapa-kenapa, kayak aku dulu sakit
trauma dan lain-lain itu tuh bapakku yang bawa ke dokter. Bapakku yang bawa ke psikolog, bapakku yang bawa ke psikiater gitu. Berarti Jadi dia yang menemani. sosok apa ya, figur bapak tuh ada di Bapak Tiri malah. Gitu. Iya. Dan itu benar-benar membayar sebenarnya kalau misalnya Sangat. kalau misalnya hari ini beliau masih ada, kamu pun masih punya keutuhan itu. Iya. Oh. Kayaknya kayak dia tuh orang yang sangat aku dengerin. Kalau aku sama mama tuh sering cekcok sebelum beliau nggak ada. Tapi kalau beliau masih ada, kayaknya kalau dia nggak ngebolehin aku buat ngerantau ke Jakarta sendirian, aku nggak bakal berangkat. Apa yang dilakukan papamu atau apa ketakutanmu sendiri sehingga ketika papamu ngomong kamu harus mengiyakan dan mendengarkan? Apa yang dilakukan? Apakah papamu selembut itu orangnya? Jadi kalau Enggak, marah abusive juga. Bajingan. Apa abusive apa ini? Aku bawa mobil, terus mobilnya tuh mau diservis. Servisnya tutup jam 3. Terus aku bilang ke rumah temanku deket, padahal aku ke Jogja dari Patinya Bajingan sih Jogja. kamu. Terus habis itu aku pulang-pulang ditendang. Gak abusive itu, gak teli kamu. kamu anak perempuan yang brengsek. Cek, bentar. Kamu dapat, kita kan ngobrolnya tadi di off cam ya. Kamu dapat logat ini dari mana? Ibumu Sidoarjo. Ibuku Sidoarjo, papaku orang Inggris, makanya muka aku kayak gini. Oke. Bapakku orang Semarang. Bapakmu orang Semarang. Aku tinggal di Pacitan. Kok bisa itu? Kan nggak tahu. Bapak, papa itu gimana trisam boleh apa? cerita. Ya kan nggak tahu. Ceritain. Kayak gitu itu orang tua. Enggak, maksudnya terisam dalam mengurus kamu gitu Iya. loh, bertiga kompak atau gimana gitu loh. Oh pinter ya belokinnya. Cepet banget otaknya. Bro, anak entertain. Iya, tahun mobil. Itu bercandaan kita tuh. Tahun mobil anjing. Bercandaan kita tuh. Terus. Jadi tuh mama tuh dulu kerja di resepsionis hotel di Semarang. Oke. Jadi bapak tiriku itu tuh sahabatnya dari SMP SMA, terus yang kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu mau nikah sama orang, yang penting aku tetap nemenin kamu. Oh. Iya. Jadi kayak karena papahku tahu papahku nggak bisa selalu ada. Papahku yang sana tuh tahu kalau dia bakal bolak-balik Inggris Indonesia dan akhirnya dia di Inggris terus. Dia bilang ke bapakku jagain Angie sama Oliver sama mamanya ya, kayak gitu. Oliver siapa? Oliver adikku. Oh. Adikku. Oh. Jadi kayak emang mereka tuh sahabatan, terus bilang Keren loh. kenapa Keren ketawa? banget Oh, Cok, maksudnya keren. dititipkan gitu loh. Iya, maksudnya Kayak bangset, keren banget Cok. ya, kayak memang bertanggung jawab gitu. Iya, Aku Cok. tahu batasan waktuku nggak nyampe dan aku merelakan laki-laki lain gitu. Iya, Cok. Jaga anak Respect, istriku ya Cok. di sini gitu kayak. Dan bapakku yang kayak bapakku udah tahu dia nggak bakal bisa nikah sama mamah, ya udah dia ngelihat mamah nikah sama orang lain. Itu lebih respect, Bro. Iya makanya anjing. Aku lebih respect ke bapaknya bahkan, Cok. Dan bapakku sampai meninggal dia nggak punya anak. Oh iya Ji. Iya, karena dia menganggap aku sama Oliver tuh anak dia. Enggak, aku sampai ono ya kisah seperti ini gitu loh. Iya. Ada. Oke, terus kamu tinggalnya di mana waktu itu? Aku dari kecil tuh tinggalnya di Pacitan. Kok Oke. bisa? Ya jadi papahku dulu punya bisnis alam, batu alam. Oke. Oke. Batu kayak batu akik tapi yang gede-gede. Ya. Nah di Pacitan tuh banyak. Sulit tuh makanya gede banget terus Gak gini. kuat dong. Iya. Kuat. Batu taman, batu taman. Batu taman kayak Batu gitu. akik. Batu taman. Tahu kan lu batu akik anjing. Batu taman Batu yang putih taman. itu kan. Putih hitam gitu bukan? Enggak. Yang diinjek Sok tahu kamu Mas. Asik, Kamu sok so asik tahu, lu sok anjing. asik. Kayak Nanya, Dek. Nanya, batu fosil. Oh. Nah, jadi kayak tanaman yang pohonnya gede-gede terus udah membatu, terus diamplas terus dijual, diimpor-impor. Nah, Oh. base-nya dulu di Pacitan. Ngambilnya di Pacitan. Kamu tinggal di Pacitan. Akhirnya tinggal di Pacitan. Oh. Terus habis itu kok bisa sampai ke Depok? Jadi waktu itu 2018 kan bapakku meninggal. Terus habis itu sebelum bapakku meninggal aku tuh nggak pernah cocok sama mama. Aku tuh nggak pernah berteman sama mama. Terus Bapakmu kayak- ikut di Pacitan berarti waktu Iya, itu? heeh. Wow, terus?
Terus kayak aku nggak pernah cocok sama mama, selalu berantem, selalu ada masalah. Terus kayak aku yang selalu bilang ke mama, kakak udah capek, selalu ngecover Oliver, selalu yang kayak setiap mama berantem, aku sakit hati. Tapi somehow aku nggak bisa mengsakit hatikan aku. Iya. Aku harus nutupin kuping Oliver biar karena dia masih kecil dan dia nggak boleh ngerasain Angie 12 tahun yang ngedengerin itu semua. Oke. Gitu. Selisihnya 12 tahun. Enggak, aku tuh ngedengerin trauma pertama aku yang bener-bener sampai sakit banget itu tuh pas 12 aku umur tahun. 12 tahun itu. Terus ya udah, akhirnya aku bilang kayak kakak lulus SMA, mama ngebolehin gak ngebolehin, itu aku sebelum bapak meninggal ngomongnya. Kakak lulus SMA, mama ngebolehin gak ngebolehin ya kakak bakal cabut dari Pacitan gitu. Terus kayak tiba-tiba menjadi konten kreator, tiba-tiba ya udah. Konten kreator tuh sebelum kamu ke Depok ya? Iya. Masih di Pacitan? Masih di Pacitan 2019 2020. Tak pikir, Covid sih. Tak pikir kamu sinden, bro. Awal-awal karena kan ada sinden bule tuh. Lagi viral. Tak pikir kamu orangnya dulu, aku awal-awal tuh. Sinden. Oh, ini nih mungkin sinden karena mukanya bule, tak pikir gitu. Dan ada Ada sinden bule dulu. Oh, ada sinden bule. gitu. Penyanyi Jawa gitu. Terus akhirnya Tahu sinden tahu, arti sinden tahu. iya. Terus akhirnya kamu sudah mengultimatum mama ya. Ya akhirnya udah berangkatlah ke Depok. ke Jakarta. Sebenarnya Depoknya Kakean kopi, Mbak. maaf ya teman-teman ya. Kakean kopi. Nggak Kopi sama apa-apa, pedes. Terus nek mangan dikunyah, ojo langsung dilek. dikunyah kok. Oh, dikunyah. Iya, Oh, dikunyah. sorry. Dikunyah. Maaf. Ya, sampai mana sih? Kamu mau ke Depok. Nggak, Maaf ya, adik saya emang tantrum. Emang tantrum. Pedot Mas. Iya, jadi emang dia jadwalnya jam 11 tuh infus biasanya. Aku habis infus loh. Kemarin Iya, bener. sakit aku. Enggak, ini tadi bahas ke Jakarta. Ke Ah, ya. Jakarta. Oh ya, sebenarnya tuh Jakarta, Depok tuh karena emang tinggalku di Cinere, tapi Cinere tuh deket banget sama Depok, deket banget sama Jakarta Selatan. Cuma karena emang teman-temanku orang Depok, jadi aku lebih sering menyebutnya Depok. Oh, alah. Berarti kamu datang ke sana bukan tanpa tujuan dan tanpa kenalan siapa-siapa ya, udah ada pegang orang. Udah ada. Oh. Berarti aman lah ya. Iya. Kamu tadi ada nyebut trauma apa Nji? Boleh tahu nggak? Banyak. Yang masih berperang sampai sekarang? Berperang terus. Semua ya? Iya. Karena kayak traumanya kayak sakitnya tuh belum selesai gitu loh menurutku. Kayak udah bisa dijadiin bercandaan tapi kayaknya belum sembuh deh kayak gitu. Oh. Udah bisa dijadiin bercandaan tapi kayaknya belum sembuh deh. Oke. Ya karena aku punya bapak 2, terus habis itu dulu suka berantemnya berantem yang lempar-lemparan helm gitu mamaku tuh. Sama papa sama bapak. Dan itu kan kamu kayak melihat, menyaksikan itu. Terus aku nggak tahu gitu loh harus di sisi mana. Dua-duanya tuh baik gitu. Dua-duanya nggak pernah bikin salah ke aku. Cuma aku marah karena adikku tuh masih kecil. Nggak seharusnya dia ngerasain kayak gitu. Dia tuh masih kecil, dia ditinggal bapak. Terus ya aku tuh paling kasihan banget sama Oliver. Selisih berapa tahun sih? Adikku tuh 4 tahun. 2006 berarti dia. Kalian kan mengalami itu berdua Nji. Kamu sama adikmu melihat pertengkaran itu, maksudnya dan segala macam. Kenapa aku bersin? Kenapa kamu bersin? Kenapa kamu lebih memilih kasihan ke adikmu? Berarti kan apakah kamu karena terlalu sering kecewa sehingga kayaknya ya udahlah nggak ada manfaat juga mikirin aku, lebih baik aku mikirin adikku atau apa? Kenapa respon emosinya gitu? Karena aku kakak. Menurutmu memang kewajibanmu kah? Iya. Mama masih egois tuh. Iya. Ketika mama nggak egois, kamu berani untuk memberanikan diri untuk cabut, merantau gitu. Nah, aku tanya sekarang, Angie nih 10 tahun ke depan akan merasa rugi saat Angie menjadi apa? Angie yang sekarang tuh berubah seperti apa? Apa ya? Aku nggak pernah mikir gitu lagi. Gak pernah mikir? Nggak. Aku seminggu ke depan aja aku nggak mikir. Aku selalu mikir yang kayak selesain dulu aja hari ini gitu. Masalah hari ini dihadapin dulu aja gitu. Besok bodo amat. Besok ya udah pikir besok karena
belum tentu terjadi juga gitu. Less depression sih. Kemungkinan untuk dapat depresinya lebih rendah dengan cara berpikir kayak gitu. Iya. Karena dulu aku overthinking. Dulu aku yang kayak anjing gimana ya kalau aku nggak jadi ini, gimana ya kalau aku nggak ini. Dan ternyata kata Kunto Aji itu benar. Jadi Kunto Aji ngapain? Tahu. Banyak. Kunto Aji nge-tweet banyak juga. Gak semua orang peduli sama Kunto Aji. Kenapa? ada satu kata-kata Kunto Aji yang aku jadiin sebagai mantra. Yang kau takutkan takkan terjadi. Oke. Dan kayak itu dulu tuh aku selalu mikir yang kayak anjing gimana ya kalau tahun depan aku nggak bisa bayar kontrakan, gimana ya kalau aku nggak bisa sekolahin Oliver, gimana ya kalau listrik mamah bulan depan aku nggak bisa bayar kayak gitu. Dan ternyata nggak ada, dan ketakutan aku selalu tertutupi. Ternyata aku selalu bisa ngebantuin mama, ternyata aku selalu bisa sekolahin Oliver, aku selalu bisa solve problem yang aku takutin sebelumnya gitu. Jadi dari situ aku selalu mikir yang kayak ya udah hari ini selesain dulu, besok aja. Gitu. Keren. Oliver udah kuliah sekarang berarti. Kelas 3. Oh SMA. Iya. Masih kamu yang nyekolahin Ji? Masih Ji? Di Pacitan ya dia sekarang. Iya. Masih di Pacitan. Pernah ngerasa capek gak Ji? Capek lah hidup. Bukan. Ya maksudnya kalau nggak capek tuh nggak hidup, anjing namanya. Bukan, Hidup tuh pasti Angie. capek. Hidup tuh pilihan menurutku. Hidup pilihan. Karena kita bisa kapanpun membunuh diri kita. Bunuh diri kan. Ya itu bukan pilihan dong. Pilihan dong kalau kamu capek. Orang bunuh diri itu kan milih mati. Dan Iya. kamu gak bunuh diri berarti kan kamu milih hidup dengan konsekuensinya. Iya tapi itu bukan pilihan aku. Ya mungkin itu Nah, pilihan orang. Benar. Sama pertanyaanku tadi, Ya. Dek. Iya kalau Kamu mas. terlahir sebagai kakak, anak pertama kamu kan gak milih. Dengan kondisi yang ada, kamu harus memprovide semuanya itu kamu kan gak milih kan. Tapi tiba-tiba aja itu jadi tugasmu kan. Nah, untuk menerima kisah hidup yang seperti itu, saat kamu tahu, oh peranku di keluarga ini harus gini. Pernah gak merasa capek? Capek banget. Tapi aku selalu jadi wonderkid di keluarga. Gitu. Aku selalu dapet kasih sayang tuh selalu cukup. Aku tuh selalu yang kayak Angie, ada Angie mana? Angie udah kayak gini. Selalu Angie gitu loh. Jadi aku selalu merasa kalau aku tuh enough banget di orang-orang. Aku tuh selalu ada gitu loh. Bahkan kalau aku nggak ada pun aku selalu dicariin. Jadi aku gimana ya cara ngebales mereka gitu. Jadi capeknya tuh ternyata aku dari dulu dicicil buat nggak capek. Karena mereka selalu mupuk yang kayak Angie anak pinter kayak gitu. Afirmasi itu yang bikin aku nggak capek. Oh, berarti sebenarnya emang capek tapi ngapain Kayaknya harus enggak capek deh, iya. Kayaknya gitu nggak ya. capek deh gitu. Ada kekuatan dari dalam dirimu gitu ya. Kayaknya kalau mereka makasih ya kak gitu, makasih Anji kayak gitu, itu Itu tuh seweneng banget. udah nggak capek, itu tuh capeknya hilang. Bapak suka muji ya? Nyi? Iya, parah. Iya. Oh. Bapak tuh kata-kata bapak yang paling yang paling anjing banget tuh ke mama. Jadi bapak bilang kayak gini. Jadi bapak kan manggil mama tuh No. No gimana ya kalau aku nggak bisa ngelihat Angie sukses gitu. Aduh. Gitu. Gimana ya kalau nanti aku nggak bisa ngelihat anakku gede gitu. Dan emang itu nggak terjadi kan, bapak nggak bisa ngelihat aku sekarang. Oke. Tai anjing, ada yang orang bilang bapak tuh ngelihat dari atas, nggak kerasa. Nggak tahu ya. Iya, orang yang kayak bilang bapak tuh selalu ada di deket kamu, bapak tuh ngelihat kamu dari atas. Kalau dia ngelihat aku dari atas, harusnya aku ngelihat ke atas, aku ngelihat dia dong. Sedangkan enggak, aku nggak ngerasain itu. Oke, lebih ke kamunya yang nggak merasa itu ya. Makanya kata-katanya jadi. Kata-kata itu tuh cuma kayak sebatas kata-kata doang gitu. Karena kita benar-benar nggak tahu misteri apa setelah meninggal seseorang. Gitu. Benul. Kamu mendapat benar-benar apa ya, kasih sayang tulus dari bapak, bapak sambung tadi ya. Iya. Nah, aku masih bertanya, kenapa bapakmu yang meneruskan tugas papamu ini sesayang itu, memvalidasi perasaanmu sebegitunya? Apakah memang masa kecilmu itu di luar rumah, apakah kamu juga mendapatkan diskriminasi karena kamu berbeda dan segala macam? Aku tuh dari SD dibully.
nggak tahu dibully nggak ya bahasanya. Gimana ceritanya gimana coba kita yang menyimpulkan. Aku tuh beli temen. Jadi orang main sama aku tuh karena aku ngebeliin mereka makanan, karena aku ngejajanin mereka, karena aku neraktir mereka gitu. Oh, gitu. Kalau enggak ya aku tuh goblok. Oke. Aku tuh di sekolah tuh nggak punya hal yang bisa bikin orang main sama aku karena otak aku gitu loh di sekolah. Dan kayak orang di sekolah kan pasti ambis ya, nggak ambis pun juga pasti ngomongin gitu loh. Terus kayak ya aku nggak bisa memberikan mereka, kayak nggak bisa nyontekin mereka kayak gitu, nggak bisa ngasih ilmu ya yang aku iniin ke mereka. Selain aku selalu ngedengerin orang, ngevalidasi orang, dijadiin tempat curhat, ya selalu aku ini beli mereka. Bahasa kasarnya tuh kayak, yaudah nggak apa-apa, nanti aku iniin aja, nanti main dong ke rumah aku udah beliin ini loh gitu. Itu dari kelas berapa sampai kelas berapa? Selalu Sampai SMA. sampai SMA aku nggak punya temen yang Kamu bener-bener- sadar tapi itu. Sadar. Dan aku kayak ngomong gitu. Jadi ada temen SD ku yang minta maaf karena dia kayak gitu. Karena aku sekarang karena dia nggak punya orang yang menjadi backup plan-nya selain aku sampai sekarang, dan dia ngerasa anjing aku dulu SD jahat banget ya kayak Anji kayak gitu. Menyanyiakan Anji gitu. Gitu. Jadi dia minta maaf gitu, maaf ya dulu kayak. Padahal sebenarnya enggak juga loh. Padahal jadi aku tuh dulu rame banget, berisik banget pas SD. Kamu masuk kelas drum band gitu. Enggak, maksudnya heboh gitu lah. Oh iya. Ya yang Bayonet. sekarang ini ya, Iya. yang sekarang ini. Aku heboh banget gitu. Tapi dulu enggak di. Ini jadi cerita gak sih? Iya. Jadi. Aku dengerin. Oke. Lanjut, Dik. Lanjut. Ketiduran. Lanjut, kamu bisa main bayonet apa enggak itu lo kamu lanjutin. Aku ngerti ya. Aku ngobrol sama Angie tuh kayak aku ngobrol sama diriku sendiri. Kayak ngocoy. Emang goblok secara akademis. Tapi kita pandai dalam bergaul. Asik. Kita selalu bisa survive. Enggak sih cari duit gitu. Tapi kita bisa survive. Kayak Bisa. kamu tadi membeli teman, Iya. kamu harus pairing Iya. duit buat gitu kan kita betul Kenapa kamu survive. menggunakan cara itu Jangan untuk berteman? colek-colek, Mas. Tak baleni. Tak rewind. Kenapa kamu menggunakan cara itu? Apa yang terjadi di kepalamu saat itu? Kayaknya aku harus seperti ini untuk dapat teman. Nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu. Jadi aku tuh orang yang heboh. Terus tapi aku goblok. Sedangkan ada satu Lemah lagi akademik. lemah akademik. Goblok aja lah. Iya, boleh. Tapi ada kan orang yang goblok tapi bukan bule. Ayo. Ada banyak. Bule juga banyak yang goblok. Yang goblok juga banyak yang nggak bule. Gitu. Terus ada aku nih goblok. Terus berisik. Ada juga yang lebay tapi pinter. Itu anu tuh jadi princess tuh. Iya. Ya. Terus tuh waktu itu jadi sekolah aku tuh SD swasta. Oh. Jadi kayak belajarnya tuh yang kayak bisa membentuk lingkaran, terus kita belajar, terus membentuk lingkaran kita ujian. Waktu itu ujian ulangan harian gitu, 3 orang dibikin kelompok-kelompok kayak gitu. Tapi soalnya didikte. Nah aku tuh nggak denger karena goblok itu tadi ya. Aku goblok terus aku tuh nyalin gitu loh, tapi nyalin soal. Sumpah demi Tuhan itu aku nyalin soal. Tapi guru aku bilang, Anji kamu pindah ke sana sendiri ya, karena aku ngelihat aku nyalin soal, jancok batin hatiku kayak ngono. Terus habis itu pas aku dipindah emang nilainya aku turun. Padahal pas aku bertiga itu tadi nilainya bagus. Tapi aku beneran gak nyontoh. Aku sampai yang kayak anjing emang soalnya emang makin susah aja pas habis dipindah itu. Terus habis itu nggak istirahat, guru aku bilang, kamu kan nggak baik dalam nggak unggul dalam akademik ya, jangan terlalu berisik. Sedangkan kalau ini nggak apa-apa ya kan, dia akademiknya juga naik, unggul gitu. Jadi itu kayak anjing. Gue tuh sekolah biar pintar gitu loh. Kalau goblok terus kamu menyerah, ini nggak sekolah dong Bu Guru. Capek banget gitu. Tapi kamu pernah nggak mengutarakan itu ke guruku? Gurumu? Enggak sih. Nggak pernah. Kamu pendem aja. Iya. Apakah karena memang
refleks secara di rumah kamu harus terus memendam Iya, rasamu. iya sih. Akhirnya itu ke bawah. Iya deh kayaknya. Oh. Karena kayaknya nggak didengar deh. Karena aku selalu udah ya elah, kalau orang berisik kan nggak bakal didengar karena emang omongannya dia terlalu banyak ya. Menurut aku tuh kayak gitu. Jadi sekarang banyak diemnya kalau orang nggak kenal biar sekali ngomong didengar. Tapi karena dulu aku berisik dan banyak omong, semua omongan aku ya dianggap sampah aja. Sampai guru tuh kalau ini loh, apa sih paribasan sing iki loh. Apa? Tong kosong nyaring bunyinya iku bendino cok diomong nang kelas iku. Mungkin nyindir aku tapi ya aku ngerasa sih disindir tapi nggak tahu, we never know dia nyindir aku apa enggak. Tapi kamu sadar kalau kamu berisik. Aku sadar aku berisik dan itu jadi bikin aku anjing aku berisik dan aku di kayak gituin. Jadi aku cepet banget introspeksinya. Aku berisik aku digituin. Tapi yaudah. besoknya tetap berisik juga. Enggak. Oh sudah enggak langsung Enggak, berhenti. aku besoknya langsung yang kayak diam. Terus sampai ditanyain kenapa ini lupa ngecas semalam gitu. Nggak ada baterainya ternyata. Mati dia mati. Mati dalam dosbook. Oke. Mati Nokia kan. Tapi dia. apakah berisik itu datangnya dari kamu tidak Didengar di didengarkan rumah? Mungkin. Nggak tahu juga sih. Aku nggak Pernah tahu nggak apa. ditanyain sama orang tuamu keseharianmu, perasaanmu? Tadi belajar apa? Gitu. Pernah nggak? Sama bapak. Oh, apa? Sama bapak. Kalau sama ibu nggak terlalu ya. Kalau sama mama kayaknya cuma gini deh. Mah peluk dong gitu, I love you kayak gitu doang. Tapi nggak pernah yang kayak divalidasi dan aku ngasih tahu itu ke mama biar mama ngelakuin itu ke Oliver. Karena dari apa yang kamu lakukan. Jadi semua yang aku lakukan dan semua yang aku alamin dulu yang nyakitin aku itu aku selalu bilang ke mama buat nggak gituin Oliver. Aku selalu gitu ke Oliver. Sakit nggak Ji? Suatu saat ternyata adikmu durhaka sama kamu. Sakit sih. Sakit ya? Sakit. Soalnya aku Berani mikirin. bayangin nggak? Berani. Aku, Oliver tuh jangan deh gitu, jangan Oliver deh gitu. Harapanmu satu-satunya itu ya? Bukan harapan ya, kayak aku nggak mau dia sakit sama sekali gitu. Dia pernah ini. Jadi aku tuh dulu jahat juga sih ke Oliver. Aku jahat dulu ke Oliver karena mungkin karena aku selalu ngegituin terus aku selalu nggak pernah didengar. Ada satu momen dimana aku lagi emang capek-capeknya. Jadi aku dari SMA tuh emang cari duit kan. Aku jualan ayam geprek gitu loh. Jadi aku open PO di Instagram terus tak anterin ke rumah, ke rumah orang. Iya. Masih ada storynya aku jualan ayam geprek. Terus habis itu tuh aku lagi capek banget. Terus Oliver tuh ngerengek. Terus dia mungkin masih kecil ya. Terus aku tuh refleks bilang kayak gini, Liv, kakak tuh lagi capek ya, kamu tuh bisa gak sih ngertiin kakak, kamu tuh udah gak punya bapak, gak pernah ngertiin kakak, kayak gitu. Aku tuh keceplosan kayak gitu mungkin karena emang kayak, itu tuh yang aku rasain loh. Aku yang gak punya bapak, kenapa aku ituin ke Oliver. Oliver tuh juga dibully banget. Oliver tuh gondrong dulu, bener-bener sampai sini, sampai sepinggang gitu. Tiba-tiba dipotong sama teman sekolahnya. Teman sekolah? Teman sekolahnya tiba-tiba dipotong. Terus dia mukanya blasteran juga. Banget. Oke. Terus yang paling sakit buat aku tuh Oliver ngalamin dibully di SMP. Bahkan dia gak inget. Ini aku yang kayak ngomongin ke dia gitu. Jadi Oliver tuh nusuk-nusuk tangannya pakai bolpen. Terus pas ditanyain tuh, kamu kenapa kayak gitu? Aku dikata-katain lemot, goblok. Aku dikata-katain terus sama teman-teman sekolahku. Dan kayak anjing, tolol, gurunya pengen gue samperin. Marah banget. Ini kenapa bilingual gini tuh dari gua, aku. Ya gak apa-apa. Ya, tapi akhirnya kamu gak sampai ngobrol ke gurunya? Gak sampai, mamah sih. Mama sampai. Cuma aku bener-bener kayak anjing, aku gak mau Oliver digituin gitu. Jangan Oliver gitu. Dan dia tuh sangat dewasa banget. Ada kata-kata dia. Jadi aku tuh lagi capek pas lagi di Jakarta. Kenapa gitu? Enggak, pengen tahu. Aku lagi capek pas aku di Jakarta. Terus aku ngechat dia. Tak cariin chatnya. Boleh. Tiba-tiba aja ngechat Oliver. Iya, tiba-tiba ngechat Oliver. Terus dia tuh kata-katanya lebih ini daripada anjing ini lebih anak ternyata udah dewasa ya gitu. Gimana coba? Nih aku lagi nangis. Maafin kakak ya gitu. Iya maafin. Itu apa maksudnya? Oliver tuh aku panggilnya Oli gitu.
maafin kakak ya terus Oliver bilang yang kayak iya maafin aku juga ya kak banyak minta gitu karena dia emang minta ke aku kan kalau minta apa gitu. Nggak apa-apa kakak sedih jauh dari kamu, kakak pengen peluk kamu, kakak sering nggak ada pas kamu pengen ada kakak gitu kan. Dia tuh sering nangis jam 2 jam 1 nelpon aku, kakak kenapa kakak nggak di sini gitu. Kakak aku tuh kangen kakak, aku tuh pengennya ada kakak terus. Dia tuh selalu bilang kayak gitu. Terus aku bilang kayak gitu, kakak sering nggak ada pas kamu kangen kakak nggak ada pas kamu pengen ada kakak. Nanti ya kak, nanti kita bisa peluk lagi, kakak yang sering paham sama aku. Terus aku ngomong yang kakak ngerasa gagal banget, gagal jadi anak buat bapak, gagal jadi anak buat mama, gagal jadi kakak buat kamu. Terus dia bilang kayak gini, kalau kakak bilang kayak gitu kalau kakak bilang itu sama bapak, siapa yang sedih? Ya bapak lah, kan dia juga akan merasa gagal ngajarin kakak, bantuin kakak. Jangan buat dia sedih ya kak, walaupun dia udah gak ada. Dia bilang kayak gitu. Terus dan kakak nggak gagal di mataku, you're more than enough, you're more than I asked for. Dia bilang kayak gitu. Boleh tahu nggak apa artinya itu? Gak tahu. Iya. Anjing. Aku tahu. Aku sampai merasakan ini loh apa? Brother Kesedihan. sister. Iya, jadi kayak ada perang gitu, kita tahu di depan itu rudal tuh di atas tuh rudal tuh mondar-mandir, ancaman kematian. Mereka berdua tuh kayak lagi emang gandengan terus, saling menguatkan gitu. Anjing, makanya jarak cukup jauh ini membuat kamu sering ini dan makin mesra ya kamu sama adiknya. Iya, nggak pernah ini sih, nggak pernah ada gap. Misal kayak aku pulang gitu, dia tuh selalu yang kayak meluk gitu loh. Nanti kakak tak peluk sampai kakak nggak bisa nafas ya gitu. Dan beneran kalau aku pulang tuh dia bener-bener kayak gini, gak bisa nafas, bentar kak aku kangen banget, kakak udah hebat banget kemarin gitu. Dia tuh selalu kayak gitu. Di film gitu kemarin nonton ya. Dia nonton waktu di Solo. Iya di Solo ya. Dia selalu kayak gitu. Kok di Solo dia nontonnya? Ke Pacitan tuh nggak ada bioskopnya mas. Itu masalahnya di situ. Jadi mamanya datang sama adiknya gitu, dikenalin ke teman-teman Skanlimo, salah satu ya aku, halo tante gitu. Ji, siapa ini tinggi? Oliver, siapa ini? Pacarmu? Adikku. Oh, yaudah. Emang dia tuh posesifnya kayak ini loh, sok-sokan loh posesifnya. Jangan kakakmu. Ya. Kakak nomor 1, kakak nomor 1. Ya. Bapak Pacitan. Ji, kalau kamu benar-benar di perantauan sendiri, siapa orang yang bisa nenangkan kamu sekarang, Ji? Karena menurutku hidupnya nggak adil banget ya, kamu punya papa jauh, punya bapak yang sangat sayang diambil, mama kamu saat memorimu tumbuh tuh kamu harus berdampingan dengan mama yang masih egois. Nah sekarang tuh kalau di titik sekarang kalau sedih apa ya? Siapa yang kamu cari? Oliver nangis. lagi? Enggak sih. Nggak mau bebanin itu juga ke Oliver. Nanti kalau aku kayak gitu ke Oliver ngerasa yang kayak kakak di sana nggak happy ya gitu. Kakak capek ya cari duitnya buat aku kayak gitu. Nanti dia jadi nggak ini, nanti dia jadi nggak minta. Sedangkan aku nggak mau dia nggak minta. Dia tuh kamu merasa memenuhi juga. Oliver tuh nggak kebagian masa jayanya papaku. Papaku tuh dulu kaya banget. Terus aku tuh dapet semua itu dan sedangkan Oliver enggak. Dan Oliver takut buat minta karena dia ngerasa kalau kakaknya tuh cari duit susah. Dan itu bukan hal yang harus dia tahu sekarang. Nanti aja kalau dia udah tahu cara cari duit pasti dia juga bakal mikir gitu loh. Karena menurut aku, oh otak aku kayak gini, pasti otak Oliver tuh juga nggak jauh dari kayak gini mikirnya suatu saat nanti. Gitu. Pikir dari segi akademis. Sorry. Gitu. Berarti emang kamu dipaksa untuk kuat ya, Ji? Iyalah bro. Iya. Dan kamu mengambil challenge itu ya? Iya. Kalau nggak kuat ini. Kasihan anjing Oliver, kasihan mama. Kenapa selalu kasihan sama orang lain? Kamu nggak kasihan sama kamu sendiri? Kamu terlalu banyak memendam. Kayaknya aku masih bisa ini deh. Kayaknya aku masih bisa karaoke? Enggak. Karaoke. Kelamaan. Aku jadi masuk kan cara komedi. Gitu, sorry. Aku jadi karaoke. Tetep anjing. Aku masih punya ini deh pelarian. Aku suka baca buku. Jadi kayak kalau aku capek, aku masih bisa lariin ke situ. Aku suka banget sama hal-hal yang aku suka. Misal kayak aku suka banget sama penyanyi ini. Aku tuh suka, kalau udah suka banget ya bener-bener suka. Kayak aku suka sama pemain bola ini. Ya aku tuh bener-bener suka karena menurutku itu pelarian aku. Dari
iya nggak bisa digapai. Emang aku tuh nggak bakalan pernah bisa. Misal aku suka banget sama apa ya? De Jong, Frankie De Jong. Frankie De Jong, nggak mungkin dong. Ya we never know. Aku sih berharapnya suatu saat nanti bisa. Iya anjing terus dilanjut. Iya, kayak nggak bisa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak itu tuh Buat kamu happy aja nah, dah. itu udah Oke. happy gitu loh. Happy banget kayak anjing nanti kalau aku ke Barcelona aku gini kayak gini gitu. Udah banyak di pikirannya. Terus karena aku baca buku, aku suka banget baca buku. Jadi imajinasi aku tuh sangat tinggi gitu. Iya. Jadi misal kayak oh aku lagi capek sama hidupku yang ini. Aku bisa hidup ke 1000 Imajinasimu. realita dari buku. Aku bisa jadi orang zaman dulu yang ikut perang. Aku bisa jadi hidup di dunia fantasi. Aku bisa punya naga. Aku bisa tiba-tiba nikah sama pangeran. Aku bisa kayak aku tuh hidup di Iya, 1000 dan- realitas gitu. Dan itu aman-aman aja. Jadi itu aman-aman aja. Bagian dari coping stressnya dia juga. Iya. Tapi kenapa kamu nggak yakin bahwa Oliver akan menemukan coping stressnya dia? Cara Solusimu. Iya. Nah, kamu kan nemukan solusi nih kalau stres ke situ. kamu kayak nggak yakin bahwa Oliver juga bisa gitu. Yakin? Oliver tuh dia suka gambar. Tapi dia selalu bilang yang kayak gini, aku tuh nggak bisa gambar deh kak, aku tuh gambarnya harus belajar. Sedangkan orang-orang yang kayak bisa gambar emang mereka talented, sedangkan aku yang harus struggle gitu loh. Dia tuh Ronaldonya gitu loh, sedangkan dia ngepandang orang tuh Messi gitu. Dia lahir sebagai orang yang udah bisa, sedangkan dia harus struggle, harus buat jadi dia yang pinter gambar tuh dia harus usaha, terus les, terus belajar ini, belajar itu. Padahal ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa menurut aku buat Oliver kayak gitu. Oke. Oliver itu posturnya tinggi bungkuk gini atau tinggi? Tinggi bungkuk dia. Ya. Aku bayang itu. Aku bayang. Kayaknya tinggi bungkuk deh ini. Iya. Dari apa yang Cerita tadi. diceritakan ada. Kalau postur bungkuk itu kan ada perasaan ketidakpercayaan diri sebenarnya. Dan itu digambarkan barusan sama Angie ya. Dan Angie melihat itu secara nggak langsung, dia melihat bahwa orang ini butuh support banget ini. Iya. Dia butuh sesuatu yang harus ditopang oleh seseorang. Makanya pertanyaanku, tingginya tinggi bungkuk nggak? Ternyata kan jawabannya iya. Ditambah lagi data bahwa dia pernah dibully. Itu biasanya membentuk realita di kepalanya bahwa aku inferior. Makanya aku tadi kita di awal-awal tadi sempat ngomongin soal beauty privilege ya. Tapi beauty privilege itu kan nggak selalu baik. Diskriminasi itu datang bukan karena kon elek, tapi karena kon ayu kon iso. Tapi diskriminasi itu datang karena kon berbeda, Pak. Benar. Jadi apakah kamu sangat pintar sekali, kamu bisa dapat teman, atau kamu nggak punya teman sama sekali? Lek kon goblok banget, kon iso duit konco, lek kon duit soft skill berteman, tapi kon iso ae kan duit konco sama sekali. Intinya lek kon berbeda, kon iku rentan diskriminasi. Benar. Ya begitulah cara kita primata memperlakukan orang di sekitar kita. Bahkan dia pernah kok yang dibully gurumu, kamu pernah cerita tuh kayaknya jahat banget tuh, boleh tuh. Gimana? Dibully gurumu yang wali nikah gitu, salah satu gurumu lah iya. sekolah. Gimana tuh, coba ceritain. Jadi kayak kan papaku tuh Kristen, mamaku Islam. Terus waktu itu tuh lagi ngomongin tentang apa sih namanya, wali nikah gitu loh. Di Islam tuh kalau nikah harus ada walinya yang gini-gini gitu. Maaf ya, aku bukan orang yang paham agama, jadi kalau salah maaf banget. Terus abis itu guru aku tuh datang ke meja aku gitu karena kita lagi ngomongin itu. Terus nanya, dulu mama sama papa nikahnya di mana gitu. Ya nggak tahu pak, saya belum lahir. Saya bilang kayak gitu. Terus kayaknya di Bali deh, cuma nikah secara hukum gitu, bukan nikah yang agama. Karena setahu aku mama aku juga nggak relate dengan yang saya terima ya gitu. Gak Nah, relate bapakku dengan saya terima ya. Ya, papaku juga nggak bisa ngomong Indonesia. Iya. Ini I accept the marriage of gitu, masa gitu. Kelamaan ya. Terus Nggak, habis itu kayak aku maksudnya kalau nunggu papamu bisa bahasa Indonesia kan kelamaan. Iya. Benar. Terus kayak gurunya datang ke meja aku, ya nggak datang banget sih, kayak ya udah kayak dia dari meja guru datang kayak, dulu nikahnya kayak gimana? Oh berarti kamu tuh ini ya anak haram ya?
spesifik kata-katanya lupa, tapi emang ada haram gitu. Kayak oh iya dia anak haram. Oh iya aku anak haram. Terus apa yang kamu lakukan? Keluar Kelas. kelas. Tiba-tiba aja keluar setelah dia ngomong. Kayaknya nunggu berapa menit gitu kayak. Oh. Kayaknya nggak supposed to be here deh aku. Oke. Kayaknya ya udahlah keluar aja gitu. Izin kamar mandi gak balik. Oh. Itu in the middle of lagi belajar Classroom, itu iya, lagi. Oke. Fuck lah dengan semua ini, fuck semuanya. Cabut lah. Iya. Ngerokok akhirnya di tengah. Enggak juga. kan di sekolah. No, kurang rebel berarti. Bawa Jameson tapi. Lo nggak Jameson dulu masih anggur. Swasta juga itu sekolahnya. Nggak tahu. Oke. Iya. Iya benar. Oh, iya. Jangan, sorry. Jangan Sorry. bahaya. Untuk dia responnya bagus loh. Aku juga goblok sih lah. Berarti kamu gak goblok. Buktinya kamu bisa menangkis bahaya ini Iya. tadi. Gak menyusahkan editor. Kan gak goblok berarti. Oke. Lemah akademik. Oh bisa tenggorokanmu panas takut ngombe es. Ngombe es gitu. Enggak. Apa rencanamu terhadap Oliver setelah ini? Apa ya? Cuma pengen ini. Apa yang dia pengen keturutan aja. Apapun yang dia mau ya. Kalau dia mau utang Indonesia lunas. Dia mau korupsi habis di Indonesia. Kangelan lah itu urusanmu, Cok. Ya kakak yang baik, kakak yang penyayang ya gitu. Tapi aku juga bingung Bi, kenapa dia bisa jadi se aware itu terhadap adiknya ya. Padahal dia sendiri nggak mendapatkan itu loh sebagai seorang anak. Ada sense of crisis dari Angie sebagai seorang kakak di situasi kayak ngono. Dia merasa bahwa ada jiwa yang lebih lemah daripada dia untuk diselamatkan juga gitu. Dan MS ku enggak sih gue. MS ku enggak. Ya, akhirnya dia merasa bahwa iki nyowo iki gak bakal urip lek gak ono aku gitu. Dan Angie juga merasa lebih kuat ya di posisi saat itu, dan dia merasa bahwa aku iso ngatasi iki kabeh kok ayo mbek aku ae. Gitu. Sehingga dia merasa bahwa ya PR-nya adalah menempatkan Oliver sebagai laki-laki yang kuat, yang strong. Dan mau nggak mau itu lebih sulit untuk dilakukan. Iya. Oleh seorang kakak perempuan ya. Bener. Karena gak tego, karena ini dan sebagainya. Kasihan padahal Lagi kakak lanang, misalnya dia kakak lanang, mungkin berbeda treatmentnya. Treatmentnya akan jauh lebih berbeda. kejem lah versinya manusia. Lebih diajak ayo taruh bareng yuk ngono. Iya. Gitu. Tapi karena ini kakak perempuan, maka ya pesan-pesannya itu tadi, bagaimana caranya Oliver ini survive even with or without Angie. Iya. Gitu. Karena ini juga harus menikah kan ke depannya gitu. Kon gak duwe adik lanang ya? Tiri Tiri. adik sambung. Tapi saiki sayang. Gitu. Dan susah juga. Jadi nek dia beli pelek. Iya, dia kan suka motor cross. Iya. Dia beli pelek, terus utang duit MS ku gitu. Tapi karena dia ngomongnya utang sampai MS ku ditagih gitu. Aku tuh yang di depannya ngomong, "Piro utangmu?" gitu. "Bayar." Mas yang anu enggak mau deh bener-bener. Enggak Mas, nanti diomelin sama emak gitu. Wah, dia udah dewasa nih gitu. Tapi tetap tak monitor dari jauh, teman-temannya tak kenalin semua. Ada pernah lucu banget nih. Adikku dimusuhi atau berantem aku lupa sama gengnya satu kampung Ji. Ketika pas di warkop yang biasa nih nggak ada adikku, tak gebrak sampai aku mejoy. Goblok, siapa ngomong adikku gitu. Mas enggak. Siapa musuhin adikku enggak. Sampai besok aku lihat tongkrongan ini nggak ada adikku. Awas kalian semua gitu. Iya mas. Preman. Besok aku lewat pas ke situ. ada adikku. Laporan, Cok. Ada adikku, Mas. Aman. Izin lapor, komandan. Dan aku tahu makanya tadi respon emosinya Angie tuh, ini kakak nih gitu. Kenapa aku bisa kayak gitu? Karena aku punya kakak yang sayang juga sampai aku gitu. Jadi aku kan anak tengah-tengah, anak kedua tuh. Sedangkan Dek kan anak pertama. Aku juga tadi mencari-cari dari mana ya Dek kok bisa sesayang ini sama adik gitu. Ternyata ada tadi crisis of sense of crisis tadi. Tapi kayak tadi ngomong kayak suatu saat nanti Angie bakal menikah.
Itu tuh jauh banget tau dari otakku. Heeh. Karena aku mikir yang lagi terjadi circle of life tuh pasti muter kan. Nah, mamaku gagal ditinggal iya, ditinggal meninggal iya. 5 dari saudara mamaku tuh yang berhasil cuma 2. 3-nya juga gagal. Terus aku mikir yang kayak, oh kayaknya itu bukan hal yang harus aku khawatirin deh. Kayaknya nikah tuh nanti dulu banget deh. Aku takut bahwa nanti aku ditinggal atau aku nanti ditinggal mati gitu. Walaupun emang ditinggal mati adalah hal yang sudah pasti. Tapi aku ya itu tadi loh, aku nggak mau mikir apa yang akan terjadi. Jadi kayak ya udah aja gitu. Tapi apa ya, yang mulai kamu harus simulasikan Ji ya, kayaknya ya. Karena aku pernah juga di posisimu ya. Aku laki-laki satunya di keluarga, bapakku meninggal, aku diwarisi ibu sama mbak gitu ya. Pada akhirnya ketika aku sudah melakukan semuanya untuk mereka ya, ini menyakitkan nih. Mereka akan bertanggung jawab sama hidupnya masing-masing dan mungkin mereka nggak akan fokus lagi sama kita. Anjing itu sakit banget. Itu pada akhirnya nggak lama aku memutuskan untuk menikah. Karena aku nggak menikah, aku nggak ngerti lagi apa yang harus aku lakukan karena ibu dan kakakku nih udah jadi tanggung jawabnya orang. Anjing kalau nggak nikah mati deh aku kayak. Nggak ada lagi tugasku gitu. Nah itu juga kayak harus kamu mulai cicil tuh, kamu simulasikan suatu saat dan segala macem gitu. Ada satu insight kemarin aku ngobrol berdua sama Bian. Kayaknya di dunia ini nggak ada yang namanya jodoh. Iya. Nggak ada tuh. Misalnya aku sama kamu menikah nih. Kamu belum. Misal. Oh ya. Misal aku menikah sama Frankie Diong. Misal kamu menikah sama Frankie Diong. Suatu saat kalian cerai lah. Terus kamu menikah dengan orang lain, Frankie Diong dengan orang lain. Jodohnya siapa berarti? Yang benar. Frankie Diong jodohmu atau jodoh orang lain? Nggak tahu. Nggak ada. Iya. Ternyata semua manusia ini cuman fokus untuk mempertahankan bahwa ke semua orang bahwa dia ini jodohku. Kayak aku sama Mbak Lila. Kita sama-sama mempertahankan dia jodohku gitu. Oke. Tapi garis pastinya Jodohku apa bukan itu nggak tahu ada. buat pastinya. Nggak ada. Nggak ada. Menjadi nggak jodoh ketika kita menyerah Oke. untuk mempertahankan itu. Makanya jangan terlalu menakuti itu ya, dan mulai disimulasikan. Suatu saat adikmu akan jadi pemimpin untuk rumah tangganya, otomatis kakak perempuannya juga nggak akan ditoleh. Toleh ah. Ya noleh tak. Ya noleh tak mungkin ya. Enji kepeh wah kira gitu. Mama mungkin juga akan mengikuti bapak gitu kan. Kita nggak tahu usia manusia. Jangan dulu dong. Iya jangan dulu enggak. Cuman harus mulai disimulasikan gitu. Biar apa ya, jatuhnya tuh nggak dalam-dalam banget gitu. Sampai aku melihat kamu juga akhirnya kurang mementingkan diri gitu. Kalau nggak dijak nongkrong kamu nggak nongkrong. Kalau nggak di WhatsApp Ji ngumpul kamu nggak ada inisiatif tanya, sungkan gitu. Kayak gitu tuh yang aduh jangan Ji, ayo kamu juga bahagia maksudku gitu. Ada abang nih yang nemenin, ayo Ji ikut Mas. Bro kita Kediri ya, Kediri. Ketinggalan. Jancok wong iki ya. Sumpah, ini orang paling anjing. Aku tuh bilang kayak tunggu ya, aku tak kencing dulu. Karena aku kencing. Dia kencing, kita kencing bareng kan. Terus dia masuk bukan kencing bareng, kita bukan nggak enak terus bahasa nih. Jangan ya dipotong makanya. Ya. Dia masuk toilet cowok, aku masuk toilet cewek. Terus habis itu pas aku keluar, aku ngeliat toilet cowok ini masih ditutup. Ya tak pikir dia masih di situ toh. Terus ada kayak anak-anak kecil ngajakin foto. Ya udah foto set. Pas aku keluar, cok bisa wes melaku cok, aku ditinggal dan cok hati bisa wes melaku nang ngene. Terus aku ngomong nang bapak-bapak tukang sapu, Pak itu bisa ya loh Pak saya ditinggal rombongan Pak. Terus bapaknya teriak-teriak, ini rombongannya ketinggalan Mbak, ketinggalan satu dan gara-gara DE aku ngomong enten anak aku tunggu aku ya. Aku di bis ya, ngobrol depan-depan. Lengkap semua, lengkap Pak. Bangsat gak? Jalan-jalan. Dan dia bikin story, aku dan aku bikin story.
Aku ditinggal, itu bisku. Ini aku masih di sini loh. Gitu. Dan gak marah yang gimana Iya. Tapi batin sih pasti Cuk. Enggak, aku ketawa. Enggak biasa aja. Cuma aku ketawa banget iki jancok iki. Soalnya kamu tahu juga gak bakal sih lah ditinggal. Ya. Gak bakal ditinggal juga, cuman kan effort jalan jauh ya. Iya jalan loh. Ya udahlah. Jalan. Bangsat. Jancok screen time ku mek semenit terus aku ditinggal loh. Aku sangat invisible ya di sini ya. Screen time sak menit. Promone Cuk. Promo deh Cok, gak absen loh. Ya mungkin karena screen time semenit, jadi golek bonusnya. Iya. Terus dia kan datang terakhir di promo. Jadi kita suka lupa kalau ada NG. Ji, aku yang manggil NG. Datang terakhir maksudnya Promo tuh rangkaian promo dia datang di tengah-tengah. Jadi kayak Surabaya Malang tuh aku nggak ikut, aku ikutnya setelah itu. Gitu. Jadi kita lupa ono NG. Sedangkan dia gue kan pinggirku sleeper gitu. Jadi aku mesti eling nek ono NG kan. NG semenjak kejadian Kediri itu Iya. ketinggalan. bis sleeper itu asik banget. Ya wis lah. Iya. Yuk, makasih ya. Ya. NG atas enggak langsung Iya, pergi, enggak langsung pergi. Kita basa-basi dhisik. Basa-basi. Oke. Basa-basi. Aku berharap ini ya mulai belajar untuk menyayangi diri sendiri lah. Asik. Berjuang untuk diri sendiri tuh nggak apa-apa, jangan orang lain terus. Ya. Kekecewaan itu sistem kerja kekecewaan tuh kamu tahu nggak? Pelakunya tuh orang terdekat semua. Iya sih. Cara kerja kecewa ya. Iya, Oh, kerja iya. kecewa. Aku pernah mengalami itu, boleh nggak satu kali? Boleh. Jadi waktu itu bapakku meninggal tanggal 1. Terus enggak, bapakku meninggal tanggal 4. Terus habis itu pas krisis, aku ceritalah ke pacarku. Pada saat itu aku punya pacar. Terus Orang aku Pacitan. Mas, bapak kritis, nggak dibales. Aku spam banyak banget aku teleponin. Terus Mas, sampai di titik Mas bapak meninggal tuh dia nggak ngerespon. 2 hari setelah itu, bapak udah meninggal nih, udah dikubur nih ya. Terus habis itu dia ngechat, ayo ketemu set. Aku pikir akan dipuk-puk gitu kan ya, diputusin anjing. 2 hari setelah bapakku meninggal. Kenapa? Dan dia nggak bela sungkawa. Bela sungkawa sih, tapi kayak tahu nggak sih ini tuh bela sungkawa respect gitu loh, bukan yang kayak kamu Dari hati gitu. Itu tuh kerasa banget anjing. Terus ya udah 2 hari setelah bapakku meninggal dia putusin aku. Terus aku ya wondering gitu loh, anjing, aku ditinggal bapakku. Terus pada saat itu aku pikir aku bisa rely on him gitu, aku bisa dipuk-puk gitu. Oh ternyata 2 hari kemudian aku ditinggal. Jadi pada saat itu 1 minggu itu aku ditinggal sama 2 orang yang sangat, 2 laki-laki yang menurutku aku mikir nggak akan ninggalin aku terus gitu. Enggak, bukan 2 laki-laki, 1 laki-laki brengsek. Nggak nganggep brengsek sih. Yes. mungkin. Brengsek dong. Oh brengsek ya. Brengsek Tapi aku dong. nggak nganggep dia brengsek gitu loh. Brengsek itu. Oh brengsek. Goblok, makanya kamu butuh kakak laki-laki kayak aku. Anjay. Mantolol itu. Masuknya bagus. Siapa bang? Masuknya bagus Siapa, abang-abangan Bang? ini. Ayah. Ayah Jadi udah. ayahnya Devina Aurel. Kakaknya Enji. Capek aku selama itu. Kamu jadi adik siapa? Adik siapa? Enggak Belum. ada selama enggak ada case di Sekawan Limo yang peduli sama perasaan. Jangan panjang-panjang. Oke, terima kasih. Kita harus ngimbangin emosi terus. Terima kasih buat Enji, dan aku rasa emang apa ya, pelajaran ngobrol sama Enji itu ternyata kakak perempuan tuh kalau jadi kakak tuh memayunginya bener-bener payung yang sampai jadi jas hujan gitu, yang kita jangan sampai kena air. Yes. Itu kenapa kalau di Jawa tuh kalau bisa yang anak pertama tuh perempuan. Oh, malah Aku baru tahu. Baru tahu ya? Iya. Karena anak-anak zaman dulu anak-anaknya kan banyak. Jadi kalau kakaknya perempuan itu ngerumat sama adik-adiknya. Jadi bantu Masuk. apa namanya? Bantu ngurusin adik. Iya, gitu. lebih ngeramut sih. Biasanya kalau kakak cowok terus adiknya cowok sampai 3, dia jarang punya adik lagi. Oh iya. Iya, kayak ini yang punya muk sini. Yang punya kan 3 kan, jarang punya adik lagi karena takutnya nanti malah nggak keurus. Gitu. Baik. Nah, dan menurutku ya Enji ini adalah bukti kasih sayang yang lahir tanpa kasih sayang. Anjay. Enggak Dalam. kayaknya. Ngeri banget sih, ngeri Kan banget. aku dapat selalu ini afirmasi yang kayak anjing kayak gitu. Itu menurut aku kasih sayang. Tuhan tuh mendesain hidupmu tuh nggak seadil yang lain loh. Oke. Hanya punya bapak jauh, punya bapak yang sering memvalidasi perasaanmu diambil.
punya mama yang harusnya deket, egoisnya belum dicabut. Tapi Tiba-tiba menurutku ditinggal adik yang nggak berdaya aja gitu. Tapi Menurutmu apa? Menurutku maaf ya tadi dipotong. Iya. Menurutku adil tuh bukan yang kayak semua orang set gitu disamain. Menurutku ya aku mampunya segini, orang lain mampunya segitu ya Tuhan ngasihnya segitu. Dia udah berdamai Gitu. sama Iya, Tuhan itu jahat terhadap kamu tapi sayang. Kamu dikasih mental pemikiran yang gini, tapi ditaruh di tempat yang jahat bagi kebanyakan orang. Tuh. Nggak Terbukti jahat. kenapa? Kamu survive. Kalau kamu nggak jahat, nggak minggu kemarin kamu nggak nangis. Emang minggu kemarin aku nangis. Oh iya. Gitu. Tapi ya syukurlah semoga Enji tetap terus bisa ngobrol sama dirinya sendiri. Ajak ngomong pikiranmu, ajak ngomong hatimu. Oh, Enji, selalu. apakah kamu capek kah tak ajak Selalu. lari selama ini? Gitu. Selalu. Iya. Oh, kau selalu malah nangis bendino kon. Tapi itu selalu loh. Iya, bagus loh, bagus. Aku ngomong kayak, ih, look how far we've become gitu. Ih. Anjing, jauh. Apa artinya? Enggak terus. Ya udahlah, makasih Ji. Tetap jadi Enji yang tak kenal. Sampai kapanpun. Sehat-sehat buat mama sama Iya, jadi Mas adik. Bian gitu loh. Ini menurut Ya bener, Ya kan? bener sih. kalau jadi waktu Gak direken Jok. Aku yang punya podcast ini. Sama ini yang punya berdua. Kalau ngomong satu doang mending gak usah podcast, matiin aja kamera. matiin. Gak temenan dong, harusnya basa-basi. Basa-basi. Aku ngomong gitu tuh, oh iya maaf. Gitu loh. Anjing emang. Emang anjing gua. Menurut dari Bian Bi, gimana Bi? Ya. Fenomena Enji nih. Fenomena NG Storia. Fenomen. Beda orang. Beda orang. Beda. Kalau itu Polandia. Itu blasteran Polandia dan kalem. Dan kalem. Oh, dia Polandianya dia. Poland kan dia. Oh, kalau ini London ya. Ini Inggris. Ya. Makanya- Inggrisnya mana? Arsenal atau Samping rumahnya Gerrard. Campur. Ya kalau NG ini yang aku lihat adalah manusia yang survivorship-nya tinggi ya. Jadi dia Lantai Enggak setinggi berapa? itu, bukan setinggi itu. Aku tahu kamu. dia banyak mengabaikan rencana-rencana tentang kasih sayangnya pada akhirnya ya di usia seperti ini untuk masa depan yang ya lebih baik dan lebih nyaman untuk dirinya. Tapi memang sih aku percaya bahwa jodoh atau menikah itu baru muncul ke susu di susu-susu itu ya baru abad 18 19 gitu loh. Kalau dulu orang lebih memilih bagaimana caranya bertahan hidup. Nah, otak survival, otak primitifnya si Enji. Enji ini hidup gitu kan, karena dia melihat bahwa anco iki gak iso iki lek misalnya aku mementingkan romansa kisah cinta dan lain sebagainya. Punya pacar sekarang? Enggak. Gak punya ya. Lebih banyak fokus untuk ke sana. Dan itu bagus sih menurutku. Dan situasi yang dialami Enji ini sangat-sangat unik ya. Hidup dengan dua orang laki-laki yang dianggap sebagai seorang ayah dan bapak ya. Papa dan bapak, sorry. Terus dengan kehadiran ibu yang seperti itu yang sebenarnya harus mengisi ruang-ruang kasih sayang, tapi kemudian tidak ada karena beliau sedang mencari dirinya sendiri, kira-kira seperti itu ya. Iya. Dan produk dari seorang ibu, bahasaku agak gamblang ya, produk dari seorang ibu yang seperti itu biasanya ya memang akan lebih sulit mengenali laki-laki yang saja ini sayang nggak sih sampai aku, sayang nggak sih, ini beneran love atau lust atau apa Atau gitu. nafsu. Biasanya kalau dari anak perempuan ke ibu itu bonding dan hubungannya itu ketransfer lewat hubungan yang baik itu tadi. Tapi ketika seorang ibu yang lebih fokus mencari dirinya sendiri, kebanyakan menghasilkan pribadi yang demikian, yang mencari. Sebenarnya berisiknya Enji ini berisik yang nyari aja, gitu. Berisik yang nyari. Iki bener gak ya? Iki apa ya maksudnya? Iki apa ya? Gitu. Dan itu nggak salah sih menurutku. Dan itu sangat manusia. Gitu. Dan kalau melihat masa depan yang akan dilalui Enji sih, aku optimis ya. Optimis akan menjadi lebih baik karena Amin. sense of crisisnya dapat, terus big sisternya dapat,
terus take the responsibility-nya dapet. Ya aku optimis sih sama apa yang akan dia lakukan di depan. Itu sih Pak. Oke. Karena nggak banyak loh orang yang oke ini urusanku, ini urusanku gitu loh. Iya. Gak banyak sih. Terus ini di situasi kayak gini ada yang bikin skoci sendiri, ya kan, menyelamatkan diri sendiri. Ada yang seperti Angie kemudian memikirkan adiknya. Ya orang manusia kan punya banyak pilihan ya men. Terutama Homo sapiens itu dianugerahi dengan sisi egoisme itu, tapi dia nggak ngambil itu. Keren Angie. Kamu punya pesan nggak buat itu pendengar Ultras Buntu namanya? Jika berada di situasi yang sama kayak kamu misalnya ditinggal sama orang tua, kakaknya, ditinggal oleh orang tua laki-lakinya, kemudian memiliki seorang ibu yang Egois. Dalam tanda kutip masih mencari jati dirinya. Tapi mamaku sekarang sudah menjadi best mom in the world. Kita sahabat banget, kita cerita banget. Ini sebebas itu kan rokokan, tatoan santai aja. Nih Astuti. Tato pertama aku Kenapa dia. gak nama bapak? Bapak di sini. Tanggal lahir kedua. dia. Bareng sih itu. Katanya udah nggak ada kok, masih di situ. Tatonya Mas, tatonya. Gitu. Bapak di sini gitu. Wah, mau salim aku kalau ada. Jangan Pak di dalam situ, masa kita mau salim Pak. Jangan Pak. Sorry. Malin lu Mbak. Makal Mbak. Ya, mamaku adalah best mom in the world dan pelajaran-pelajaran kayak mungkin ya buat orang-orang apa namanya Ultras Buntu. Namanya juga udah buntu. Kalian buntu tau ngrungokno podcast iki. Bener sih. Iya emang. Keep surviving aja. Karena menurutku ya itu tadi, jangan mikirin 10 tahun ke depan, jangan mikirin 5 tahun ke depan, jangan mikirin minggu depan. Selesain dulu aja hari ini. Ini sih yang bikin les orang depresi dan terhindar dari GERD. Iya, benar. Guys, aku punya asam lambung tapi aku minum kopi sehari 4 kali tapi tanpa stres. Santai aja, nikmatin kopimu hari ini, nikmatin rokokmu hari ini, nikmatin apa yang bisa kamu nikmatin hari ini gitu loh. Exactly. Gak usah mikir besok bulan depan akan makan apa, ada job apa enggak ya kan? Udah pasti ada. Tuhan tuh baik. Ini the best nasihat loh buat kalian penderita GERD. Yang tak kangen nih dari Angie itu apa? Cemprengnya. Suaranya yang cempreng tuh kayak masih simbal ya. Iya. Tapi positif vibe. Yeah. Dia sama Devina tuh positif vibe. Dev, kita diomongin terus ya sama mereka ya kayaknya. Nadia Arina juga. Jangan nanti takutnya cuma 2 orang mikirnya Nadia Arina bengis. Mbak Nat, kita juga diomongin ya. Ya udahlah, terima kasih buat Angie. Makasih lu Angie kamu menempati terima kasih janjimu untuk apa ngisi podcast. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman. Ternyata apa yang salam PSHT ini Cuk. Apa yang kalian lihat indah tuh belum tentu gitu. Kita yang melihat teman-teman yang apa ya Bu, blasteran tuh kan. Yup. Hidupnya privilege apa ternyata Angie juga mendapatkan diskriminasi sama seperti kita pada umumnya. Jadi kayaknya stop untuk melihat orang lain istimewa, tapi pandanglah bahwa kamu yang istimewa. Iya, Jia, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Mama kamu itu baik. Bapak kamu itu baik. Tapi terima kasih meninggal. Orang baik. Papa kamu tuh orang baik tapi gampang meninggal. Minusnya diabetes. Bapakku minusnya kecelakaan. Jangan banyak-banyak minum gula, sama kalau naik motor hati-hati. Ngaca, ngopi mustino papat. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita. Iya.